Hai semuanya, welcome to my channel. Hari ini kita akan kembali melanjutkan cerita dari kisah Janda Perawan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Episode 41, Penyusup Cerdik. Sinta menengkus kesal. Ia kembali melihat lembaran kertas itu kemudian merobek-robeknya dan menghambulkan dengan asal. Ia pun melangkah ke arah Jordan. Aku bisa buktikan kalau itu semua tidak benar. Ikut aku. Sinta bergegas ke arah pintu. Tidak, sekali aku membuat keputusan, maka tidak ada yang bisa menyanggahnya. Kesalahanmu tidak hanya satu, Sinta. Tapi ada banyak alasan yang membuatku muak berbisnis dengan wanita sepertimu. Tegas Jordan, membuat langkah Sinta terhenti. Ia kembali berbalik badan. Belum mulutnya terbuka, tiba-tiba suara dering ponsel memecah ketegangan di antara keduanya. Sinta merogoh ponselnya di tas tangan, kemudian melihat sebuah panggilan telepon dari seseorang yang baru saja bekerja sama dengannya malam ini. Edward, gumam Sinta. Sejenak ia melirik Jordan yang sedang menatap pemandangan city light dari balik jendela kaca besar. Kemudian langsung menekan tombol hijau dan menjawab panggilan itu. Ada apa? Jawab Sinta dengan memelankan suaranya. Pengkhianat. Bisa-bisanya kamu berlaku curang padaku. Suara seorang pria dari seberang panggilan terdengar sangat marah, membuat Sinta lagi-lagi mendengus pelan. Slow down. Katakan, apa yang membuat kamu bicara demikian padaku? Tanya Sinta yang semakin resah. Anak buahku tertangkap pihak agensi saat sedang berteman saksi di pelabuhan. Banyak yang sedang berpatroli juga di sana. Kamu bilang malam ini sudah yang paling aman untuk melakukan transaksi. Tapi nyatanya apa? Ujar Edward, seorang bos besar dalam bisnis penjualan narkotika dari AS. Sinta tercekat. Rasanya tak mungkin tiba-tiba ada pihak intelijensi pusat di tempat yang sejauh ini selalu aman dalam jangkauan aparat. Ia terdiam sejenak, kemudian langsung teringat dengan Raska yang malam ini bertugas untuk transaksi dengan Edward. Tapi baginya saat ini, pria itu tak penting untuknya. Ia hanya khawatir jika setelah ini Edward tak ingin lagi berbisnis dengannya. Atau lebih buruknya ia pun akan tertangkap dalam waktu dekat ini. I'm so sorry Edward, I don't know. But kalau kejadiannya akan separah ini aku... Belum ia menyelesaikan kalimatnya, pria di seberang panggilan sudah menginterupsinya. Semua kesepakatan ini saya batalkan. Lalu sambungan berakhir. Sinta berdecak kesal. Ia semakin gusar saat ini. Kepalanya tiba-tiba berputar-putar. Semua rencananya malam ini gagal total. Kemudian ia menoleh kembali kepada Jordan yang tampaknya sedang tertawa kecil. Ternyata kamu benar-benar cerdik ya. Kamu sangat serakah. Kesalahanmu malam ini benar-benar fatal, Sinta. Sebenarnya aku malas untuk mengatakannya. Tapi sepertinya sebagai last time untuk kita, akan lebih baik jika aku katakan saja semua kebusukanmu saat ini. Sinta kehilangan kata-kata. Rasanya tidak bisa lagi menimpali ucapan Jordan saat ini. Ternyata tak sampai di situ saja kehancurannya malam ini. Ponselnya kembali berdering. Kali ini sebuah pesan singkat yang Arman kirimkan dari luar sana. Isi pesan tersebut kurang lebih adalah seperti ini. Nela kabur. Ada yang membawanya. Anak buah kolaps semua. Di bawah sempat kacau, tapi keadaan mulai stabil kembali. Rasanya ingin luruh di atas lantai Po Alam. Tubuhnya lemah seketika membaca pesan dari asisten pribadinya itu. Sinta kalang kabut, tak bisa berbuat apa-apa karena memang sepertinya semuanya sudah hancur berantakan. Benaknya menimbulkan satu pertanyaan saja, siapa dalang di balik kekacauan ini semua? Jordan menatap lurus wanita itu. Kemudian benaknya kembali mengingat, beberapa jam sebelum Sinta mendatanginya ke tempat ini, ternyata ada seseorang yang lebih dulu menemuinya, memberitahukan seluruh informasi penting mengenai Sinta yang selama ini telah berbuat curang padanya. Aku tidak familiar denganmu. Katakan, apa yang mau kamu sampaikan? Tanya Jordan pada seorang pria tampan yang tak lain adalah Raska. Ia datang menemuinya di apartemen itu beberapa waktu sebelum Sinta datang. Raska yang tidak suka basa-basi langsung mengatakan pada intinya, kau telah dibodohi oleh wanita itu. Bahkan, aku baru saja selesai melakukan transaksi dengan lawanmu yang bernama Edward. Hal yang pastinya membuatmu geram adalah, selama ini dia memberi harga besar dengan kualitas barang yang rendah padamu.
tapi tidak dia lakukan pada Edward. Kemudian Raska memberikan sebuah amplop besar yang berisi secara kertas untuk Jordan. Hal yang tak kalah penting lainnya adalah ada dalam surat ini. Baca dan pahami baik-baik. Saya rasa Anda cukup pintar untuk bisa mempertimbangkan kembali bisnis Anda dengan wanita seperti itu. Saya permisi. Raska bergegas meninggalkan kamar itu, membiarkan Jordan mencerna sendiri segala fakta yang telah diberikan oleh Raska padanya. Ia sangat terkejut dan benar-benar kecewa setelah tahu bahwa Sinta mencuranginya selama ini. Dan terburuknya adalah, gadis yang saat ini ia harapkan ternyata tak seindah harapan. Raska tersenyum puas. Dalam waktu yang cepat ini seluruh misinya berjalan dengan baik. Sebelumnya ia mencari tahu dengan gesit informasi mengenai Edward dan Jordan. Tak sulit baginya menggunakan keahliannya dalam bidang itu untuk mendapatkan informasi sepenting ini. Akhirnya ia mengetahui bahwa Edward dan Jordan adalah musuh bebuyutan. Namun, Sinta yang lebih lama berbisnis dengan Jordan malah menipunya dengan memberikan barang kualitas rendah dengan harga yang tinggi. Sedangkan pada Edward, ia memberikan harga sama dengan kualitas yang bagus. Tentu saja, Jordan merasa telah dikhianati. Kemudian, Raska dengan cerdiknya sengaja mengubah jadwal transaksi menjadi lebih awal dari kesepakatan waktu sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa malam ini akan ada patroli singkat dari TNI di kawasan pelabuhan, tujuannya hanya satu, yaitu agar proses transaksi ilegal itu dapat diciduk langsung oleh pihak berwenang. Bahkan bisa sampai kepada pihak CIA. Hancur sudah sebagian bisnis Sinta saat ini. Ternyata tak selesai sampai di situ saja. Sore tadi Raska menemui Nando untuk membantunya menjalankan misi yang paling penting dari sekedar mengadu domba Sinta dan kedua rekannya. Ini perihal Nela. Nando, tolongin gue untuk yang satu ini. Lo pasti bisa kan? Raska terus memohon setelah meminta Nando untuk menghubungi salah satu kerabat dekatnya di sebuah rumah sakit untuk membuatkan catatan medis palsu atas nama Nela. Nando menghela napas panjang. Ia menimbang-nimbang banyak hal agar tak salah mengambil langkah. Namun sepertinya rencana yang telah disusun oleh Raska benar-benar rapi dan tak akan merugikan siapa-siapa selain daripada Sinta. Baiklah, gua bantu untuk hal itu. Nando kemudian menghubungi kerabatnya untuk membuatkan catatan medis atas nama Nela, yang menyatakan bahwa perempuan tersebut telah selesai melaksanakan rangkaian pemeriksaan laboratorium. Dan hasilnya tertulis bahwa perempuan itu positif mengidap penyakit HIV/AIDS. Beres sudah rencana Raska hari ini, semua berjalan dengan baik. Lalu tak berhenti sampai di situ. Raska kemudian menunggu kedatangan Sinta ke apartemen itu. Setelah keadaan mulai stabil, ia menjalankan misinya yang terakhir, yaitu menyelamatkan Nela dari jeratan Sinta. Raska pria yang tangguh, ia mahir dalam berbagai hal. Setelah kejadian beberapa tahun lalu saat ia diselamatkan oleh Randy, pria itu banyak berlatih untuk bela diri bahkan ke tingkat yang paling sulit sekalipun. Hingga malam ini ia mengerahkan segala kemampuannya demi menyelamatkan seorang perempuan dan menuntaskan balas budinya pada Randy. Suara ketukan di balik kaca mobil membuat Nela menoleh dengan cepat. Matanya yang sudah basah dan sembab kembali melebar saat melihat Raska berada di tempat ini. Ia memerang. Namun Raska memberikan kode agar ia tetap tenang tanpa bersuara. Kemudian Raska menonjok kaca mobil itu hingga menimbulkan suara yang begitu nyaring. Kedua lelaki sangar itu pun baru menyadari bahwa ada penyusup di sekitarnya. Cepat-cepat mereka keluar dan bertarung melemahkan pria itu. Suara gaduh dari arah basement pun mengundang perhatian security. Raska terus berusaha mengalahkan kedua lelaki itu hingga mengalihkan perhatian mereka dan mendapatkan kesempatan untuk melepaskan Nela dari tempat itu. Waktu kita nggak banyak, ayo cepat. Raska melepaskan ikatan di tangan perempuan itu dan melepaskan perlahan lakban yang membekap mulutnya. Nela langsung berhambur ke dalam dekapan pria itu dengan badan yang gemetar hebat. Raska menilik ke arah belakang. Dan tampaknya kedua lelaki itu mulai bangkit kembali dan mengeluarkan senjata api. Udah, kamu aman sekarang. Pas aku kasih aba-aba hitungan ketiga, kamu harus lari ke arah lorong di sana itu. Jangan menoleh kemanapun. Pokoknya fokus lari ke lorong itu sekencang mungkin. Pinta Raska dengan serius. Nela yang masih sangat takut mencoba untuk memahami situasi yang genting itu dan mengangguk cepat. Ia paham saat ini yang menjadi taruhannya adalah nyawa.
Beberapa detik kemudian, suara tembakan mulai terdengar. Raska mengambil alih kemudi dan sedikit menunduk. Sedangkan Nela menutup kepala dengan kedua tangannya. Raska bersiap menyalakan mesin mobil. Tembakan kembali dilayangkan ke arah bagian kaca. Mereka menunduk lagi. Kedua lelaki itu memblokade jalan di depan mobil, membuat Raska tak punya pilihan selain kembali keluar dari mobil dan menghajar mereka kembali. "Jangan, Ras, bahaya, mereka punya senjata." Nela menahan lengan Raska. "Tidak apa-apa, kamu ikuti saja apa yang tadi kuperintahkan, Nela." Raska berucap dengan kedua matanya tetap awas. "Tidak," tegas Nela, seolah tak ingin membiarkan pria itu berjuang sendirian. "Kita harus pergi sama-sama dari tempat ini. Kalau kamu keluar, aku takut kamu." "Semua baik-baik aja, percaya. Yang penting kamu harus selamat." Raska menyela ucapan Nela. Ia menatap dalam manik mata perempuan itu. Begitu juga sebaliknya. Mata yang berembun kini beradu. Ada rasa takut yang merongrong. Nela semakin berkaca-kaca. Tangannya gemetar dan semakin erat mencengkram lengan pria itu. "Nyawamu juga penting, Raska." Hening. Mereka termangu. Namun, tersadar, situasi saat ini sangatlah genting. Mereka tak memiliki waktu banyak. "Hitungan ketiga, kamu harus lari, Nela. Percayalah, waktu kita hanya sedikit." Raska kemudian bergegas keluar dari mobil, meninggalkan perempuan itu yang semakin ketakutan. Satu peluru kembali ditembakkan, tetapi meleset. Raska sangat cerdik untuk hal itu. Ia membaca dengan baik situasi saat ini. Ia terus mengalihkan perhatian kedua lelaki itu untuk fokus padanya, memberi waktu pada Nela untuk bersiap lari dari dalam mobil. Lalu dengan gesit, ia kembali bertarung dengan kedua lelaki itu, menunggu momen agar melemahkan bagian lengan mereka dan mengambil alih pistol di tangan kedua lawannya. 1, 2, 3, go away! Raska berteriak ke arah Nela. Perempuan itu pun langsung bergegas keluar dari mobil menuju arahan pria itu. Lolos. Nela saat ini dalam keadaan aman. Pistol ditodongkan. Kedua lelaki itu tampak melemah dengan luka di wajahnya. Tak sanggup lagi melawan. Namun dari arah pintu lobi terlihat security mulai berlarian ke arah basement. Melihat itu, Raska langsung melemparkan keduanya ke sembarang arah beserta senjata apinya. Kemudian ia berlari menyusuri lorong tempat Nela berlari beberapa saat tadi. "Nela!" Suara pria dari arah belakang membuat perempuan itu menungak dari tepian jalan. Ia berdiri dan berlari ke arah pria itu lalu kembali mendekapnya. "Maafin aku, Raska. Aku gak bisa tolongin kamu tadi." "It's okay. Sekarang kan kita udah gak apa-apa." Raska membalas dekapan perempuan itu. Rasanya melegakan. Mereka dapat lolos dan baik-baik saja. "Gimana kamu bisa tahu aku di sini, Ras?" tanya Nela. "Nanti aku jelasin semuanya." Raska mengedarkan pandangan ke segala arah, memastikan mereka saat ini berada dalam situasi yang aman. Lorong yang diarahkan oleh Raska rupanya adalah jalan tembusan menuju basement belakang, yang langsung mengarah pada jalan raya di wilayah itu, membuat mereka bisa melarikan diri dengan cepat dan aman. Suara sirine mobil polisi pun terdengar. Raska menarik tangan Nela dan mengajaknya ke arah sepeda motor yang ia parkirkan di tepi jalan. Semua berjalan sesuai perhitungannya. Tak membuang waktu, Raska kemudian melajukan motor ke arah yang jauh dari pusat kota untuk sementara waktu. Sinta saat ini kalah telak. Ia tak tahu harus berbuat apa. Rasanya ia telah hancur berkeping-keping saat ini. Tak lagi ingin disalahkan dan berdebat, ia pun keluar dari kamar Jordan tanpa sepatah kata pun. Wajahnya sangat gusar saat melewati pintu itu. Arman pun mengekor di belakang. Namun, langkah Sinta sengaja diperlambat agar sejajar dengan asisten pribadinya itu. "Gimana keadaan tadi?" tanyanya dengan cepat. "Mereka sekarang di rumah sakit, di bawah pengawasan polisi." Arman berujar pelan namun jelas. Sinta menghentikan langkah dan menoleh. "Tadi kata kamu aman semua. Kok bisa ada polisi sih?" Keadaan sangat kacau. Banyak pasang mata yang melihat. Fatalnya, Roni dan Ica mengeluarkan senjata api. Mendengar itu, Sinta lagi-lagi lemas dan hampir luruh di lantai. Rasanya hidupnya akan berakhir sebentar lagi. "Siapa penyusup itu?" tanya Sinta dengan tegas. Arman terdiam beberapa detik, kemudian mendongak dan menjawab, "Dia adalah Raska." Sinta terkekeh, kepalanya kembali berputar-putar. Harusnya ia sudah bisa menebak sejak awal.
Pria itu memang cukup cerdik untuk hal seperti ini. Ia kemudian berteriak dan meracau, mengutuk dirinya sendiri karena nyatanya ia yang kalah melawan satu manusia seperti Raska.